main tenis meja pakai kursi roda itu pergerakannya apa nggak sulit, Bu? Oh, nggak kebayang ya? Sama sekali. Oh, menurut dokter sakitnya pada saat itu juga cukup parah dan harus didampingi. Ya itu adalah dilema yang dimana saat itu saya merasa, aduh ini adalah tugas dan ini adalah suami. Seperti itu, Mas. Saya pernah ikut catur, saya lupa. Saya kena skakmat, Mas. Tertipu, Bu? Tertipu. Atau terlena? Saya nggak ingat, saya nggak lihat kalau itu pion saya mengganjal di situ. Harusnya tidak skakmat kan? Iya. Tapi saya lupa. Saya makan pion yang lain, jadi saya langsung skakmat. Sepertinya yang nggak lihat itu saya, Bu. Betul. Saya ikut-ikutan Mas Wahyu waktu itu, saya nggak lihat. Jadi saya langsung kalah di situ skakmat. Iya. Berarti sempat cabur banyak juga ya? Iya, zaman dulu saya pernah. Pernah di apa namanya? Balap kursi roda. Iya. Selain itu ada lagi, Bu? Tenis lapangan gitu pernah? Pernah, saya pernah ikut tenis lapangan, pernah juga sempat mengikuti single event di Fukuoka, Jepang. Wow. Tapi hanya sekali itu aja, Mas. Tahun berapa itu? Itu tahun 1994, sebelum saya punya anak. 1994. Wah, saya belum lahir, Bu. Belum lahir ya? Belum. Embrionya aja belum ada itu. Cikal bakalnya juga belum ada belum ada. Iya. 94 sudah jadi atlet. Iya. Wow. Atlet tenis lapangan. Terus mulai fokus ke tenis meja? Itu sejak saya pindah ke Solo. Kapan itu? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Kebetulan waktu itu saya punya konveksi. Iya. Di sini saya mengelola konveksi. Iya. Dan waktu itu kantor NPC Indonesia juga masih yang lama, yang sangat jelek, bukan yang sebagus sekarang. Itu saya minta, kebetulan ketuanya Bapak Seni Marbun adalah suami saya. Saya bilang, kenapa sih di NPC Indonesia nggak ada meja pingpong? Buat apa katanya? Saya pengen latihan, saya bilang. Nah, suatu saat ada kejurnas seleksi, seksi kejurnas tenis meja. Itu saya lupa tahun berapa, dan itu sudah ada pemenangnya. Nah, disitulah Pak Seni bilang, ya udah kamu mulai latihan. Di sana sudah ada meja dan sudah ada atletnya. Wow. Saya lupa itu tahun berapa itu. Langsung bergabung untuk latihan. Disitulah saya bergabung, ikut latihan di NPC Indonesia. Kalau setahu saya, Ibu pengguna kursi roda ya, Bu? Iya. Betul, Bu? Betul. Nah, nggak lihat ya? Enggak. Oh iya ya, maaf. Mau pegang nggak berani, Bu? Oh iya. nanti saya izinkan megang, tapi pegang kursi rodanya. Iya. Nah, itu saya penasaran, Bu. Main tenis meja pakai kursi roda itu pergerakannya apa nggak sulit, Bu? Oh, nggak kebayang ya? Sama sekali. Oh, enggak sih, nggak sulit. Kita hanya duduk di depan meja pingpong, dan kita hanya menggerakkan tangan menyesuaikan datangnya bola. Dan ada keunikan di tenis meja kursi roda ini, Mas. Awal servis dilarang miring. Oh, awal nggak servis. Boleh. Tapi setelah bola jalan boleh. Mau miring, mau bolanya loncat, mau kemana boleh. Oh, servis itu gini ya? Iya, servis pertama itu harus nggak boleh melebihi pinggir meja. Pegang bat itu gimana sih, Bu? Gini, pakai 2 jari gini apa gegem gini, Bu? Gimana saya ngasih taunya ya, Mas ya? Gimana ya? Nanti saya bawa bat, Mas saya kasih tahu deh. Oke, Bu. Iya. Nanti saya dikasih tahu supaya tahu. Iya. Saya pernah pegang bat, tapi bat pingpong juga, pingpong untuk tunanetra, Bu. Oh, sebenarnya sama loh, Mas. Sama ya? Iya. Cuma beda meja.
Oh, iya iya. Ya, beda meja dan beda bola. Bolanya tunanetra kan Gede. ada bunyinya tuh. Iya, gede. Glinting. Dan orang nggak boleh bersuara. Nggak boleh bersuara. Iya, takut nggak kedengaran bunyinya, bolanya di mana, jadi nggak ketangkap. Takutnya kalau nguping yang bersuara malah, Bu. Jadi nggak tenis meja itu. Kalau tenis meja sendiri, Ibu sampai ke level apa, Bu? Ya, alhamdulillah sih sudah, kalau single event udah kemana-mana ya, Mas. Mantap. Iya. Paling jauh kemana, Bu? Yang paling berkesan kemarin saya ke Kazakhstan, Mas. Kazakhstan. Iya, alhamdulillah sana dapat emas, perak, perunggu. Loh, 3 nomor? Iya, saya dapat 3 medali. Oh, itu nomor apa aja, Bu? Nomor double mix, double woman, sama satunya apa ya? Single ya? Iya. Oh, wah, ternyata banyak juga ya medalinya ya? Iya. Itu capaian tertinggi ya, Bu? Itu capaian tertinggi, luar biasa. Kalau persaingan di internasional dengan di nasional itu perbedaannya seperti apa, Bu? Perbedaannya sebenarnya sama aja ya, sama-sama melawan. Sama-sama melawan, cuma memang kalau di luar negeri itu kita melakukan perjalanan ke sana. Melakukan perjalanan sekalian refreshing, kita bisa di sana berlatih sambil berkenalan dengan teman-teman yang internasional, yang pemain-pemain handal, pemain-pemain Eropa, pemain yang SEA Games. Yeah. Nah, kalau di tadi pertanyaannya sama mana? Iya, yang persaingan di antara nasional dengan internasional. Kalau itu perbedaannya gimana gitu? Kalau nasional itu ketat ya, Mas, permainannya. Selama kita sudah nggak bisa main, kalau di nasional ya akan tergeser, akan tergantikan. Iya. Ya, tapi selama masih bisa menang di kelasnya, insya Allah masih ke bawah. Seperti itu. Gitu. Sebelum kita lanjut, minum dulu. Oh ya, silakan, Mas. Oh, iya. Monggo, Bu. Mari. Sobat para tangguh, ini minum beneran loh ya. Ada airnya. Iya, tapi tawar, Bu. Iya, tawar. Ini panitianya siapa ya, Mas? Kru itu yang mempersiapkan. Oh, kru. Kita nggak boleh nyalain kru, Mas. Iya. Nanti kita nggak diliput. Dengan sesibuk Ibu seperti itu, Bu, apakah anak-anak tidak protes, Bu? Ibu menjadi seorang atlet, terus nahkoda juga di NPCI Provinsi Jawa Tengah. Kalau usaha masih, Bu? Kalau usaha sudah enggak, Mas? Oh, sudah enggak. Iya, konveksi sudah saya serahkan ke yang teman-teman yang waktu itu mendukung, yang penjahit-penjahitnya saya serahkan kepada mereka. Order-order yang sekarang masih ada, ordernya masih ada, tapi mereka yang mengerjakan. Oh, begitu. Kalau anak-anak memang waktu mereka masih SD, SMP, SMA sempat marah-marah juga, Mas. Protes ya? Protes ketika mereka pulang, saya nggak ada di rumah. Ketika mereka pengen ngerjain PR, nggak ada yang bantuin. Sempat juga marah-marah seperti itu. Tapi sekarang mereka sudah dewasa, sudah kuliah juga sudah selesai, alhamdulillah ya. Aman lah kalau sekarang. Sudah terkondisikan. Iya, walaupun kadang-kadang tetap marah, Mas, saya pulangnya malam. Oh. Ngapain aja sih ibu di luar sana nggak pulang-pulang? Seperti hari ini habis latihan langsung ke kantor, nggak pulang dulu seperti itu untuk mempersingkat waktu aja. Tetap protes ya, Bu. Iya, tetap. Bagaimanapun protes. anak ya tetap. Iya. Katanya saya nggak pernah diperhatikan, saya nggak pernah diliatin, ditanyain, dan lain-lain. Apalagi ketika mereka sakit, batuk. Itu kadang-kadang merasa bersalah juga sih. Kurang perhatian untuk mereka. Kadang-kadang mereka cuma bilang, alah ibu cuma ngasih uang tok gitu. Perhatiannya nggak ada. Gitu. Kalau Bapak, Bu? Kalau Bapak ya karena memang sama-sama sibuk, aman-aman aja. Mas. Aman-aman aja? Iya. Anak yang masalah ya? Iya, anak yang masalah. Karena mereka sering di rumah. Oh, begitu. Iya. Sering ngobrol-ngobrol gitu enggak, Bu? Sering juga kalau saya di rumah, saya samperin mereka lagi di kamar, saya ajak ngobrol.
Walaupun mereka sambil ngomel-ngomel. Tetap ngomel-ngomel juga ya. Tetap. Iya. Anak ada yang menjadi atlet juga, Bu? Kalau dulu ya, anak saya yang pertama Dinda itu dulu atlet renang, Mas. Atlet renang. Iya, atlet renang. Dulu juara Jawa Tengah DIY. Kalau yang nomor 2 atlet bulu tangkis. Atlet bulu tangkis? Iya. Oh. Pernah menjadi atlet bulu tangkis dan pernah juara kerasidenan Surakarta dulu sempat. Mantap juga ya. Iya. Berarti sampai ke anak-anaknya pun atlet semua. Atlet semua, betul. Kalau Bapak dulu atlet enggak tahu, Bu? Bapak juga atlet, Mas. Atlet apa, Bu? Bapak itu atlet angkat berat dan lempar cakram. Wow, nah, ini saya baru tahu. Ibu, barangkali masyarakat juga pengen tahu ini, Bu. Sebenarnya NPCI itu apa sih, Bu? NPC itu adalah wadah ya, wadah untuk atlet, wadah untuk para difabel yang ingin menjadi olahragawan atau olahragawati. Yeah. Jadi kedudukannya tuh sama dengan KONI. Dengan KONI. Iya. Fungsinya juga sama dengan KONI. Sama. Bahkan bonusnya pun kita sudah disamakan. Wah, mantap. Antara atlet-atlet KONI dan atlet-atlet NPSCI. Ya. Jadi haknya sama ya, Bu? Sama, kewajibannya juga sama. Iya. Oke. Itu berkat Bapak Jokowi. Mantap. Ada pesan-pesan untuk masyarakat yang memiliki anak disabilitas barangkali, Bu, atau dia sendiri malah disabilitas tapi belum tahu nih, pengen ikut olahraga, tapi kok belum tahu arahnya kemana, harus menghubungi siapa gitu. Iya, untuk keluarga yang mempunyai mempunyai anak difabel, jangan disembunyikan, jangan disembunyikan, tapi ajak mereka keluar, lihat dunia. Separah-parah apapun seorang difabel itu tetap berguna. Karena ada satu contoh, itu ada satu cabang olahraga yaitu boccia, di mana anak-anaknya itu ketergantungan yang sangat-sangat kepada orang tuanya, dari memandikan, memakaikan baju, sampai mungkin ya maaf cebok di kamar mandi habis BAB atau pipis pun harus dilakukan oleh orang tua atau pendampingnya. Dan itu ternyata mereka punya potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang atlet. Dan bila memang berkenan, bila menginginkan, bisa datang langsung ke kami, ada di Jawa Tengah, atau di setiap provinsi semua ada NPC-nya. Itu ada. Setiap provinsi sebanyak 34 atau 35 provinsi. Sudah itu ada semua. NPC, ada semua. Bahkan di kabupaten kota pun ada. Ada. Yang dari Pati pengen ke Pati juga ada. Mungkin bisa cari di Google ya, alamatnya di mana. Mau ke Kebumen, mau ke Wonosobo, atau bahkan mungkin mau ke Jawa Timur, semua ada NPC-nya sekarang ini, sudah lengkap, sudah komplit. Oh iya, Bu. Sebagai seorang pengurus, ketua NPCI Jawa Tengah, juga sebagai seorang atlet, ya. Pernah ada momen yang mengharukan nggak, Bu? Pernah, Mas. Situasi yang dilematis sekali ya, gitu. Yang situasi yang sangat-sangat dilema buat saya. Pada saat itu kita ada kegiatan pelepasan atlet-atlet Jawa Tengah menuju Hangzhou Asian Para Games tahun 2024. Itu kita akan dilepas oleh Bapak PJ Gubernur pada saat itu, yaitu Bapak Nana Sujana. Sementara pemilihan waktunya, perencanaannya sudah kita ke Bapak Gub. Sudah terschedule. Ya, gitu ya? Sudah terschedule. Tiba-tiba suami saya sakit. Pak Seni itu harus dirawat di rumah. Tadinya dirawat di rumah sakit, ada di Solo, tapi karena satu dan lain hal harus dirujuk ke Jakarta dan dibawa ke Jakarta. Ketika dibawa ke Jakarta, saya masih tinggal, Mas, karena saya masih ngurus nih schedule untuk pelepasan atlet dengan Bapak Gubernur.
dia masuk di rumah sakit, diurus sama, kebetulan di sana ada adiknya, diurus sama adiknya. Dan anak-anak saya pun ketika suami saya sakit itu dia diam-diam telepon anak saya. Anak saya kebetulan waktu itu masih ada di Australia, dua-duanya kuliah di sana. Mereka sampai bingung. Ayahnya itu bilang, "Dek, Din, kapan kamu pulang? Ayah kangen." Nggak biasa-biasanya suami saya berkata seperti itu, menelpon anak-anaknya. Dan ketika itu saya belum tahu kalau dia menelpon anaknya. Dan anaknya pulang pun nggak mau kasih kabar. Dia mendadak pulang dan ternyata selisip. Suami saya pagi ini ke Jakarta, dirujuk ke Jakarta. Anak saya sorenya sampai di Solo dari Australia. Selisipan waktu, mau nggak mau besoknya dia langsung ke Jakarta. Saya masih menunggu acara pelepasan atlet-atlet yang akan ke Hangzhou yang dilepas oleh Bapak Gubernur. Itu sangat dilema sekali buat saya. Antara kapan saya harus berangkat, kapan saya harus menemani suami saya ketika dia sakit. Dan menurut dokter sakitnya pada saat itu juga cukup parah. Dan harus didampingi. Ya itu adalah dilema yang dimana saat itu saya merasa, aduh ini adalah tugas dan ini adalah suami. Seperti itu, Mas. Ya. Ibu, terima kasih obrolannya, Ibu. Sama-sama. Motivasi dan inspirasinya. Siap. Nah, Sobat Para Tangguh, demikian obrolan bersama Bu Osrita Muslim, Ketua NPCI Provinsi Jawa Tengah. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube NPCI Provinsi Jawa Tengah. Dan buat kalian-kalian yang pengen request tema, bisa komen di kolom komentar YouTube NPCI Jawa Tengah atau bisa DM di sosial media NPCI Provinsi Jawa Tengah. Salam semangat, sehat, dan bahagia. Salam para tangguh.